Berita terbaru, menurut keterangan dari Farhad Abbas, diduga Refli Harun, Roy Suryo, Tifa, Rismon, Ogroseno, dan lain sebagainya itu, mereka sedang membuat sebuah partai politik. Bikin partai politik. Kok bagus-bagus kok, Bu? Kapan aku pernah nggak bagus-bagus, coba? Kapan aku pernah memberitakan berita hoax? Opung Parbela tidak perlu memberitakan berita hoax untuk terkenal. Nggak perlu sama aku terkenal, karena memang aku bukan orang terkenal. Tapi ini betul. Keterangan dari Farhad Abbas, mereka bikin partai, namanya Partai Indonesia Merdeka. Wow, ternyata ya. Kita dengar nih. Ternyata mulai dari Refli Harun, Roy Suryo, Rismon, Tifa, mereka di partai yang bersama, Partai Indonesia Merdeka ya katanya itu. Saya dapat informasi. Itu ada Pak Ogroseno. Jadi semua yang negatif terhadap Pak Jokowi bersatu di situ. Partai sakit hati Jokowi sebenarnya namanya. Saya nggak ngerti ya, mereka ini ngaku ya ada mantan menteri, ada mantan lah gitu, mantan narapidana juga ada, mantan yang ngaku meninggal dunia juga ada. Jadi yang jelas gini, nah di sini saya tidak pernah meragukan gitu. Artinya kalau memang perkara ini tidak kuat, dari dulu udah dihentikan oleh Polda Metro Jaya. Gitu. Tapi karena Polda Metro Jaya, khususnya Pak Dirkrim Pak Iman Imanuddin yang saat ini dengan cerdas bisa menggali bukti, kemudian menggali saksi-saksi, kemudian mengirim berkas ini ke kejaksaan walaupun sempat P19 dan ya saya yakin Polda akan segera memenuhi kekurangan-kekurangan baik saksi maupun pertanyaan-pertanyaan yang diperoleh saksi-saksi sebelumnya. Ya, saya berharap mereka melakukan satu tindakan tegas, tindakan yang bisa membuat mereka jera, yaitu penangkapan terhadap orang-orang tersebut. Nah, yang pertama dulu ya, masalah partai politik. Ini sangat menarik ini. Seorang Farhad Abbas membuat sebuah pernyataan, ya, berdasarkan informasi yang dia terima. Ini berarti bukan sembarangan. Dia mengatakan orang-orang yang negatif terhadap Bapak Joko Widodo, ada Refli Harun, ada Ogroseno, ada juga Sunarko, ada Said Didu, mungkin juga ada Abraham Samad, termasuk Roy Suryo, Rismon, Tifa, dan juga lain sebagainya. Aku gak tahu ya, ini informasi daripada Farhad Abbas mengatakan bahwasanya ya mereka sedang membentuk sebuah partai politik. Artinya kalau kemarin mereka ada di satu kolam saja atau satu perahu saja, ternyata ya mereka sekarang sedang mempersiapkan beberapa perahu untuk mungkin untuk mempersiapkan Anies Baswedan menjadi calon presiden. Karena dia nggak sebutkan ada Anies Baswedan di situ. Dan aku melihat juga di Partai Gerakan Rakyat, ya. Partai Gerakan Rakyat yang diumumkan kemarin, satu pun seperti dari Sunarko, Refli Harun, setelah itu siapa lagi namanya, Gatot, ya, pokoknya 50 tokoh yang katanya kemarin sempat ngumpul di rumahnya Said Didu, ternyata tidak ada di dalam Partai Gerakan Rakyat. Artinya apa? Di sini mereka ingin membelah diri supaya apa? Supaya mereka bisa menampung massa lebih banyak lagi. Jadi artinya apa? Ya, jadi artinya akan ada beberapa partai politik yang mereka akan bentuk. Ingat ya, akan mereka bentuk. Ya, akan mereka bentuk untuk apa? Untuk merebut kekuasaan dengan cara apa? Dengan cara mendowngrade atau mendegradasi Bapak Joko Widodo terlebih dahulu. Jadi jelas, ya jelas. Kalau memang dugaan ini benar, ya sudah jelas bahwasanya yang mereka tujukan adalah 2029 mereka akan merebut kekuasaan bukan hanya dari Bapak Joko Widodo. Kalau perlu Bapak Prabowo mereka kerjai. Ya kan? Kalau perlu Bapak Prabowo mereka kerjain. Kan begitu. Ya, ini dua.
Satu Partai Gerakan Rakyat, satu lagi Partai Indonesia Merdeka, katanya. Ya, katanya. Ya, ini tidak menutup kemungkinan akan ada partai-partai lain lagi, gitu loh. Ya tinggal nunggu aja. Siapa yang terverifikasi contohnya, ya ke situ semuanya gabung. Ya kan begitu kan? Gerakan Indonesia Merdeka, Gerakan Rakyat contohnya terverifikasi. Yang ini Gerakan Indonesia Merdeka, Partai Indonesia Merdeka nggak terverifikasi contohnya. Contohnya udah yang dari sini tinggal masukin ke sini. Contohnya Partai Indonesia Merdeka terverifikasi. Yang Gerakan Rakyat punyanya si Anies nggak terverifikasi, udah tinggal masukin ke sini. Oh gitu toh cara mainnya. Wow, ini perlu diselidiki nih. Isu besar ini. Tapi yang jadi pertanyaannya, kenapa sampai sekarang mereka belum mengadakan konferensi pers? Mereka belum ada deklarasi, ya. Ya kita hati-hati saja karena apa? Ini orang-orang ini bukanlah orang-orang yang pure ingin membentuk partai politik demi kemajuan bangsa. Tapi sepertinya mereka ini ya memang betul-betul untuk memenuhi ambisi mereka. Jadi ya nggak perlu deklarasi sekarang, nanti aja. Karena jangan sampai terbaca pihak lawan. Ya kan? Begitu. Nah, sekarang tergantung bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita mau mengatakan bahwasanya ini murni penelitian? Seorang Farhad Abbas loh, kalau dia buat pernyataan, itu adalah sebuah pernyataan yang memang perlu dipertimbangkan. Yang sudah dipertimbangkan. Karena apa? Dia seorang lawyer. Jangan sampai dia salah memberikan pernyataan. Ya, kalau dia bisa dikatakan, ya kalau untuk hal-hal tertentu bolehlah ya kita mempercayai dia. Karena apa ya? Kalau dunia lawyer ini kan jujur aja ya. Lawyer ini sama sana ya kadang-kadang kan kliennya ini dengan klien yang sana bermusuhan kan begitu. Tapi kalau lawyernya ini temenan ini. Aku sering kali melihat seperti itu. Berkelahi nanti di depan TV biar tuh kan di belakang ketawa-ketawa. Sama kayak Mas Agri dengan Roy Suryo, ya kan, ketawa-ketawa jadi di ruang tunggu. Tapi begitu nongol di TV berkelahi. Siapa yang mau bikin partai politik? Apa namanya? Partai Indonesia Merdeka. Masih diduga. Aduh. Ya. Dan mereka ini memang betul-betul ya nggak tahu lah ya. Apakah ijazah Bapak Joko Widodo yang asli dituduh palsu ini, apakah ini menjadi salah satu instrumen perjuangan mereka? Perjuangan kok penelitian ijazah? Instrumen perjuangan kok ijazah orang? Masa instrumen perjuangan ijazah orang? Ada-ada aja. Ya, dan bahkan biar tahu kalian ya, mereka mengklaim kemarin ketika sidang, nggak tahu kok sidang di Solo atau di MK ya, mengatakan apa? Bahwasanya mereka ini sedang melakukan penelitian orang ini Rismon, Roy Suryo dan Tipa sedang melaksanakan Tridharma Universitas atau Tridharma Perguruan Tinggi. Kita dengarkan ini. Enak aja ngomong Tridharma Perguruan Tinggi. Yang saya tambahkan bahwa Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan Dr. Roy adalah 3 dokter yang melakukan penelitian untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, kalau melakukan Tridharma Perguruan Tinggi dikriminalisasi, lalu bagaimana ini negara kita ini? Oke. Sekian. Siap, terima kasih. Tridharma Perguruan Tinggi kau bilang. Tahu nggak kau isinya Tridharma Perguruan Tinggi apa? Mereka katakan apa? Mereka sedang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi setahuku ya, yang pertama itu pendidikan dan pengajaran. Yang kedua adalah pengembangan dan penelitian ya. Yang ketiga itu pengabdian ke masyarakat ya. Dari 3 ini satu pun mereka nggak memenuhi kriteria. Satu pun tidak ada di dalam di dalam hal yang mereka sedang lakukan. Nggak ada. Bohong besar itu. Yang pertama katakanlah pendidikan dan pengajaran. Di siapa mereka didik? Bangsa Indonesia. Mereka mengaku bahwasanya ini demi masyarakat, ini demi rakyat, ini demi ratusan juta orang Indonesia. No, yang mereka sedang didik adalah
orang-orang yang ada di dalam lingkungan mereka, dalam tanda kutip follower mereka. Follower mereka siapa? Ya itu dia, orang-orang yang membenci Bapak Joko Widodo. Karena apa? Karena kemarin waktu Pilpres, calon presidennya kalah. Itu yang sedang mereka didik. Baru pengajaran. Apa yang sedang mereka ajarkan? Yang mereka ajarkan fitnah. Yang mereka ajarkan kebencian. Yang mereka ajarkan pencemaran nama baik. Yang mereka ajarkan kebohongan. Tridharma apa ini? Ya, dia mengajarkan hal-hal negatif. Gak ada. Ya, yang harus diajarkan oleh seorang akademisi kepada masyarakat, kepada mahasiswa, kepada publik adalah hal-hal yang positif. Hal-hal yang membangun. Bukan hal-hal kerdil. Masa mengajarkan mengenai bagaimana kita mencurigai ijazah seseorang yang sudah membangun bangsa ini selama 10 tahun. Apa yang mereka lakukan rupanya? Apa yang kelompok mereka sudah lakukan? Ada 0 besar. Mereka satu kelompok ada puluhan bahkan ratusan orang. Dibandingkan dengan Bapak Joko Widodo, mereka belum ada melakukan apa-apa untuk bangsa ini. Itu dia. Baru yang kedua, penelitian dan pengembangan. Penelitian apa? Coba cari di belahan dunia manapun, ya, nggak ada peneliti yang kerjanya cuma meneliti ijazah. Nggak ada. Mulai dari zaman dulu sampai sekarang nggak ada. Ada pernah kalian dengar orang mendapatkan hadiah Nobel gara-gara meneliti ijazah seseorang? Nggak pernah. Ada pernah kalian melihat orang menerima piala Oscar gara-gara meneliti ijazah orang? Nggak pernah. Sebentar dulu, Bung. Kayaknya kau salah deh. Piala Oscar itu untuk bintang film, Bung. Untuk perfilman, Bung. Apakah mereka tidak sedang melakukan sandiwara? Iya kan? Penelitian. Penelitian apa? Apa yang sudah dihasilkan mereka? Tifa, katanya kesehatan. Ya, dia ahli di bidang kesehatan. Katanya dia peneliti. Peneliti apa? Apa yang sudah sumbangsi seperti apa? Kecuali contohnya salah satu penelitian di bidang kesehatan itu Dokter Terawan. Ya, dia mengembangkan penelitian bagaimana ya seseorang bisa disembuhkan dari sakit stroke tanpa harus melakukan operasi. Itu penelitian. Katanya kesehatan yang diteliti ijazah. Lapet. Ya, coba bayangkan kalian ya. Sama seperti ada salah seorang dari mereka. Yang kebanyakan yang satu orang itu meneliti video sampai ada salah satu anggota dewan, lu teliti aja video bokep. Nggak usah kau teliti-teliti yang lain, kau teliti aja video bokep. Apakah pernah orang mendapatkan penghargaan ketika dia sudah meneliti video bokep? Nggak pernah. Nggak pernah. Satu lagi, apakah ada seseorang menerima penghargaan ketika dia sudah memalsukan surat kematian? Ada. Anda diberi penghargaan. Karena apa, Pak? Karena Anda sudah berhasil menipu negara lain dengan menerbitkan surat kematian palsu. Itu penelitian. Opung Parbela, kau ngomong siapa? Ya, aku nggak sebut nama. Pengembangan. Bukan pengembangan, pengkerdilan. Justru yang kalian lakukan kepada masyarakat itu pengkerdilan. Ya, di saat masyarakat atau negara lain sedang mengajarkan kepada publik, mengajarkan kepada masyarakatnya apa fungsi AI, bagaimana geopolitik, bagaimana stabilitas ekonomi, bagaimana stabilitas politik, bagaimana pertahanan keamanan. Itu yang sedang negara ajarkan kepada masyarakat, pengetahuan seperti itu. Itu yang sedang diajarkan ya berita kantor-kantor berita nasional kepada publik. Itu yang sedang mereka beritakan, bukan masalah ijazah. Makin kerdil. Kita mau bahas mengenai 2035, 2045, 2039, 2055, 2095. Kenapa kita mundur ke tahun 1985? Kok mundur? Lapet. Yang ketiga, tridharma perguruan tinggi pengabdian masyarakat. Mengabdi seperti apa?
pengabdian seperti apa yang sudah mereka lakukan kepada masyarakat? Enggak ada. Mereka hanya mengabdi kepada kelompok tertentu. Aku yakin itu. Mereka sedang mengabdi kepada kelompok tertentu. Jadi janganlah mengatasnamakan Tridharma perguruan tinggi, ya. Ini pencemaran nama baik lu terhadap perguruan tinggi. Penistaan. Enak aja Tridharma perguruan tinggi, ya. Nah, ini dia nih, ya. YouTuber Nusantara, ya, melalui Bill of Rights, ya, ini dia. Melalui Bill of Rights itu sudah di BAP oleh kepolisian. Ya, nanti di akhir, ya, aku akan tunjukkan kepada kalian. Dia di BAP mengenai apa? Mengenai dugaan, ya, Rismond, ya, sebetulnya gelar doktor dari Yamaguchi itu palsu. Itu aja dulu pada intinya, ya. Itu aja dulu pada intinya. Nanti di akhir, karena videonya panjang kali. Nanti di akhir aku akan tunjukkan videonya. Nah, ini ada berita menarik, ya. Ada berita menarik, ya, bahwasanya dari kubu, ya, Rizal Fadila, setelah itu Kurnia dan juga Rustam Effendi, mereka mereka ngotot bahwasanya mereka tidak akan mengajukan SP3. Ya, padahal jujur loh aku bilang, ini udah kebalik ini. Harusnya ya, yang tidak mengajukan SP3 itu adalah kelompoknya Roy Suryo. Ya kan begitu, karena apa? Residivis. Nggak bisa RJ. Kan begitu. Nah, harusnya yang bisa mengajukan SP3 itu ya kelompoknya Rizal Fadila, Rustam Effendi, dan juga Kurnia. Karena apa? Mereka masih diterima untuk RJ. Kok jadi terbalik? Tegaskan tim kami, ya, para tersangka tidak berkeinginan untuk mengajukan permohonan SP3. Karena persoalan SP3 itu adalah kewenangan penyidik. Dan penyidik di sini kita minta harus profesional. Bahkan kami sangat berkepentingan perkara ini harus dibuka ke persidangan. Karena 505 dokumen yang disita di UGM dan 200 dokumen lainnya yang katanya sudah di tangan penyidik, kami berkepentingan untuk melihat satu persatu. Dan itu akan diuji dengan Jokowi, karena itu semua dokumen milik Jokowi. 500 dokumen itu apa saja? Apakah 500 dokumen ini punya kaitan relevansinya dengan pokok perkara atau tidak? Didengar keterangan saksi yang menguntungkan atau ahli yang pendapatnya menguntungkan tersangka. Memang jadwal hari ini sebetulnya bagi kami ini sudah terlambat, ya. Seharusnya sebelum berkas dikirim ke kejaksaan, saksi menguntungkan atau ahli yang menguntungkan itu didengar terlebih dahulu. Tetapi pertanyaan besarnya itu, kenapa penyidik buru-buru melimpahkan berkas itu ke kejaksaan pada saat hampir bersamaan dengan peristiwa yang terjadi di Solo. Ini yang membuat proses penyidikan perkara ini mengandung cacat. Kenapa? Saksi penting atau ahli penting yang seharusnya menjadi hak para tersangka yang wajib dipenuhi oleh penyidik, tetapi itu diabaikan. Karena itu kita juga bersyukur karena kejaksaan ternyata kembalikan berkas itu. Dan mungkin salah satu petunjuknya itu ahli dan saksi yang menguntungkan yang sudah diajukan oleh para tersangka dan tim kuasa hukumnya belum diperiksa. Kenapa sudah dibawa ke kejaksaan? Yang pertama, itu yang pertama. Yang kedua, desas-desus bahwa para tersangka mengajukan permohonan SP3, kami tegaskan tim kami, ya, para tersangka tidak berkeinginan untuk mengajukan permohonan SP3. Karena persoalan SP3 itu adalah kewenangan penyidik. Dan penyidik di sini kita minta harus profesional. Apalagi nanti setelah mendengar pendapat dari ahli yang kita sampaikan hari ini, kita ajukan hari ini, itu akan membuka mata penyidik supaya dalam momentum reformasi Polri saat ini, kasus ini harusnya menjadi momentum untuk penyidik berbenah diri. Jangan lebih cenderung kepada langkah-langkah yang memberi kesan bahwa ini terjadi kriminalisasi. Kembalikan perkara ini kepada hak para tersangka yang sudah dijamin oleh undang-undang bahwa perkara ini tidak layak diajukan ke persidangan, tetapi kami tidak akan menuntut diberikannya SP3. Karena itu adalah kewenangan penyidik yang kami tidak akan campuri.
bahkan kami sangat berkepentingan perkara ini harus dibuka ke persidangan karena 505 dokumen yang disita di UGM dan 200 dokumen lainnya yang katanya sudah di tangan penyidik, kami berkepentingan untuk melihat satu persatu dan itu akan diuji dengan Jokowi karena itu semua dokumen milik Jokowi. 500 dokumen itu apa saja? Apakah 500 dokumen ini punya kaitan relevan